Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi arkanul Islam al-khamsah. Rukun Islam yang kelima menjadi amal perbuatan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Meskipun orang masuk ke dalam surga itu bukan hanya karena amal baiknya saja, tapi karena ada rahmatnya Allah, karena ada karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu mohon rahmat Allah, ya, dan selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murka-Mu, dari azab neraka. Ini arkanul Islam, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang kita minta pertolongan kecuali Allah. Kita taat kepada Allah, taat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyahadat la ilaha illallah, kita bersyahadat pula wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul, ya. Syahadat alla ilaha illallah, syahadat pula wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa? Setelah rukun Islam yang pertama, yaitu mendirikan sholat. Kemudian setelah itu apa? Mengeluarkan zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, pergi haji jika mampu. Ini namanya arkanul Islam. Ini adalah yang pokok di dalam Islam, yaitu rukun Islam. Lalu Nabi bersabda, Nabi mengatakan, summa qala an-nabiyyu ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kepada kamu abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan, yaitu amal perbuatan yang mengantar kepada kebaikan, agar tidak saja mengerjakan yang fardu, karena hamba-hamba yang muqarrabin, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu tidak sebatas mengerjakan yang fardu-fardu. Dia berusaha juga untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maukah aku tunjukkan wahai Muaz bin Jabal abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan, kata beliau, as-saumu junnatun, pakai dhammah, ya. Ada junnatun pakai dhammah, ada jinnatun pakai kasrah, ada jannatun pakai fathah. Itu artinya berbeda. Junnatun benteng, perisai. Jannatun surga. Jinnatun jin. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Benteng dari apa? Wiqayah yaqi minal ma'asi, yaitu benteng yang bisa memelihara dari maksiat. Itu puasa. Mengapa? Karena puasa itu menurunkan ya
keinginan untuk melakukan kemaksiatan puasa itu. Ya. Luar biasa ibadah puasa itu. Wiqayah yaki minal ma'asi. Dengan puasa itu bisa memelihara orang dari melakukan maksiat. Maka disebut oleh Nabi as-saumu junnah. Puasa itu benteng, puasa itu perisai. Benteng perisai dari apa? Dari melakukan maksiat. Bagaimana orang mau maksiat dia puasa? Nggak bisa. Ya, ada benteng dengan puasa itu untuk melakukan maksiat. Wa yaqihi minan nari yaumal qiyamah. Dan puasa itu juga di samping benteng perisai dari melakukan maksiat, puasa itu pun menjadi benteng memelihara orang pada hari kiamat nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah di antara fadilah puasa. Maka kita puasa bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga kita puasa selain di bulan Ramadan. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ya, ada puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Mengapa? Itu termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Sedekah itu menghapus kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'u an-nara, sebagaimana air itu menghapus, memadamkan api. Luar biasa fadilah daripada sedekah, ya. Sedekah itu tudfi'u al-khati'ah, menghapus kesalahan. Sebagaimana air menghapus api. Ada api, kita siram sama air, maka api itu padam. Begitulah sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, bisa menghapus kesalahan, sebagaimana air bisa menghapus, memadamkan api. Kalau air mematikan api, tidak ada sisa. Begitulah sedekah, dia bisa memadamkan kesalahan sehingga tidak tersisa dari dosa. Masya Allah. Yang berikutnya kata Nabi, wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Salatnya seseorang itu di keheningan malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa artinya? Di keheningan malam, sepertiga akhir dari malam itu dia bangun, ambil air wudhu, dia tahajud, qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Masya Allah. Yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Mereka memohon, berdoa kepada Tuhannya Allah, khawfaw wa tama'a. Ada rasa harap dan ada rasa cemas. Maka qiyamul lail itu termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Salat sunnah
yang paling afdal, yang paling utama adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam hendaklah tahajud, bangun malam. Jadi yang disebut dengan tahajud itu diawali oleh tidur. Jadi ada tidur dulu baru bangun malam. Nah, waktu yang paling utama adalah as-sulus al-akhir, sepertiga terakhir di malam hari itu. Itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Syarat tahajud itu kita tidur dulu, baru dianggap bisa melaksanakan tahajud. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lissayiat wa manhatun anil ismi wa matradatun lidda'i anil jasad. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, hendaklah kalian itu qiyamul lail, bangun malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kalau Nabi kita itu mewajibkan qiyamul lail. Kita kepengen derajat kita, makom kita tinggi, derajat orang-orang saleh, kata Nabi, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian qiyamul lail, bangun di tengah malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Bangun malam itu, qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail itu jalan menuju kepada Tuhan kalian, Allah. Di keheningan malam dia bangun. Itu waktu yang sangat mustajab. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lissayiat. Qiyamul lail itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Maghfaratun lissayiat wa manhatun anil ismi. Qiyamul lail itu bisa mencegah perbuatan dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasad. Qiyamul lail juga bisa menghilangkan penyakit dari tubuh. Masya Allah. Maka orang yang gemar qiyamul lail sehat rohaninya dan sehat jasmaninya itu. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sifat ibadur rahman, ada 13 sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Dari 13 sifat ibadur rahman itu salah satunya adalah qiyamul lail. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tawadhu. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang penuh dengan sabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang caci maki, ibadur rahman itu sabar terhadap caci makian orang. Bahkan dia membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Itu ibadur rahman. Nah yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Ibadur rahman itu di keheningan malam yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Dia qiyamul lail, dia ruku, dia sujud, dia mengerjakan salat tahajud. Jamaah rahimakumullah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak seorang pun bisa mengetahui balasan yang Allah siapkan untuk mereka, nikmat-kenikmatan di dalam surga yang bisa menyebabkan qurrata ayun, yang enak dipandang oleh mata. Masya Allah. Itulah berupa surga, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. A'dadtu li ibadiyas sholihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh surga mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, belum pernah terdetik di dalam hati. Allah telah siapkan nikmat yang bisa menyejukkan pandangan mata. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal baik, amal saleh yang mereka kerjakan. Maka ayat ini menghimpun apa yang Nabi sabdakan tadi. Ala adulluka ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi, puasa itu adalah benteng, perisai dari maksiat. Ya. Ada puasa, kemudian ada sedekah, kemudian ada qiyamul lail. Ayat ini menghimpun dua perbuatan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, di keheningan malam mereka bangun. Itu qiyamul lail. Itu kesalehan vertikal, kesalehan secara vertikal, hubungan dia kepada Allah, bangun malam. Kesalehan vertikal itu diselaraskan juga dengan kesalehan sosial. Apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan sedekah, berinfak dengan apa yang telah Allah rizkikan, sebagian dari harta yang Allah rizkikan. Itu adalah kesalehan sosial. Ini luar biasa. Terhimpun di dalam ini ada kesalehan secara vertikal, qiyamul lail itu, kemudian kesalehan secara sosial, membantu fakir miskin, sedekah, ya, termasuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzirwati sanamihi, maukah aku beritahu kepada engkau wahai Muaz bin Jabal, bi ra'sil amri, pokok pangkal dari urusan, wa amudihi, tiangnya, wa dzirwati sanamihi, puncaknya. Qultu bala, kata Muaz bin Jabal, iya. Qala, Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam, pokok pangkal dari segala urusan itu adalah al-Islam, yaitu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul islama dina. Itulah agama Islam kita, agama yang sempurna, agama yang paripurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa lebih tinggi kecuali agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima amalnya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita memeluk agama Islam ini karena Islam adalah agama yang sempurna. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wa amudihi, tiangnya apa? Amudul Islam as-shalah. Tiangnya Islam itu adalah as-shalah. Lianna amudas syai' ma yubna alaihi as-syai'u wa yastaqimu bi as-syai'u wa la yastaqimu bi illa bihi. Tiang sesuatu itulah yang bisa menyebabkan sebuah bangunan bisa berdiri. Ini masjid, ini musola bisa berdiri tegak karena ada apa? Ada tiang. Begitulah tiangnya agama, tiangnya Islam adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Salat itu tiangnya Islam. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakas shalah, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama. Oleh karena itulah sholat itu menjadi tiang agama. Ibadah fardu yang Allah wajibkan setiap hari sholat. Makanya sholat itu menjadi ukuran. Dan nanti di hari kiamat yang pertama dihisab itu sholatnya dulu. Karena sholat itu adalah pekerjaan fardu harian. Kalau puasa Ramadan itu cuma setahun sekali, sebulan. Kalau zakat itu cuma setahun sekali. Kalau haji itu sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Tapi kalau sholat tiap hari. Kalau haji bagi yang mampu. Kalau zakat bagi yang mampu. Kalau puasa bagi yang mampu. Kalau enggak mampu karena sakit, enggak ada kewajiban puasa. Kalau dia sakitnya tahunan, bayar fidyah. Kalau dia sakit waktu Ramadan, dia enggak puasa. Tapi nanti kalau dia udah sehat selepas Ramadan, dia qada. Tapi kalau sholat, semuanya mesti sholat. Semuanya wajib sholat. Yang kaya sholat, yang enggak kaya sholat, yang sehat sholat, yang sakit sholat juga, yang bepergian sholat, yang enggak bepergian sholat juga. Cuma Islam tidak memberatkan. Kalau orang sakit sholat, dia nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Kalau dia bepergian, dimudahkan. Bisa dikasar. Yang 4 jadi 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Bahkan dijamak juga. Digabung. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya,
dikosor dan dijama, digabung. Makanya orang kalau enggak sholat berarti sementara sholat itu tidak apa? Tidak memberatkan. Maka dikatakan sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yazunnuna annallaha annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang taat kepada Allah, orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya salat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wazirwati sanami al-jihad. Dan puncak dari urusan itu apa dah? Al-jihad, yaitu berjihad fi sabilillah. Lalu Rasul fa'akhadha bilisanihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengeluarkan lidahnya, fa'akhadha bilisanihi wa qala, dan dia berkata, kuffa alaika hadza, jaga lisan ini, jaga lidah ini. La tutlikhu bil kalam li'annahu khatar. Jangan bicara semaunya saja. Jangan ngomong sengomong-ngomongnya. Jangan bicara semau-maunya. Karena lisan ini khatarun. Lisan bisa mengantarkan kepada surga, lisan juga bisa mengantarkan kepada neraka. Lisan bisa mengantarkan kepada kebaikan pahala, lisan juga bisa mengantarkan kepada dosa. Berghibah, ghibah, fitnah, caci maki, bohong, saksi palsu, itu semua lisan. Itu semua lidah. Lisan juga bisa mengantarkan kepada kebaikan. Zikrullah, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, termasuk membaca istighfar, termasuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kufa alaika hadza, jaga lisan ini, kata Nabi. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga omongannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berucap yang baik. Kalau dia tidak berucap yang baik, maka hendaklah diam. As-sumtu hikmah. Diam itu terkandung di dalamnya hikmah. Daripada dia ngomong yang membuat dosa, maksiat, lebih baik dia. Berapa banyak dosa, berapa banyak maksiat, bahkan terjadi permusuhan, itu disebabkan oleh apa? Oleh lidah. Maka lidah ini tidak bertulang, tetapi dia lebih tajam dari pedang. Oh begitu. Wa qad yurja li jarhi saifin bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau badan dilukai oleh pedang, ada harapan bisa sembuh. Tapi kalau lidah, kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari.
Maka begitu pentingnya menjaga apa? Lisan. Maka kata Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal, kuffa alaika hadza, hai Mu'adz bin Jabal, jaga lisan ini. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu, apakah kami dapat siksa dengan apa yang kami omongkan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, sakilatka ummuka, artinya celaka wahai Mu'adz. Artinya apa? Untuk menunjukkan apa? Wa innama yuradu biha al-hatsu wal igra. Ya. Sakilatka ummuka, artinya celaka engkau wahai Mu'adz bin Jabal, ya. Untuk menunjukkan bahwa jaga itu lisan, jaga itu ucapan. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah yang menyungkurkan orang ke dalam api neraka muka mereka, aw ala manakhirihim, atau lubang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil daripada lisan mereka, kecuali dari apa yang mereka ucapkan itu. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali daripada hasaidu alsinatihim. Man yazra yahsud, siapa yang menanam maka dia memetik, maka dia menuai. Apa yang diomongkan oleh orang itulah yang akan dipetik oleh orang itu. Kalau dia bicara baik, maka dia mendapatkan kebaikan dari omongan itu. Dan kalau dia bicara buruk, mencaci maki, berghibah, memfitnah, berbohong, menjadi saksi palsu, maka akibat itulah dia mendapatkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.